Selamat datang. Kita semua pasti pernah lihat skenario ini kan? Ada pemimpin, idenya brilian, strateginya di atas kertas kelihatan sempurna. Timnya juga hebat. Timnya hebat, tapi entah kenapa di tengah jalan kok berantakan, proyeknya gagal, eksekusinya kacau. Selalu ada aja masalahnya. Nah, pertanyaannya, kenapa? Buku The Five Talents That Really Matter mencoba memecahkan misteri ini. Dan di bab 9, mereka menawarkan satu jawaban yang menurut saya sangat menarik. Iya, Mereka menyebutnya bakat mengendalikan lalu lintas. dan ini bukan cuma istilah keren doang. Untuk menjelaskannya, buku ini langsung kasih kita satu metafora yang, wah, kuat banget. Oke, Katanya, pemimpin dengan eksekusi terbaik itu pada dasarnya adalah seorang pengatur lalu lintas udara atau air traffic controller. pengatur lalu lintas udara. Oke, coba bayangkan perannya. Betul. Coba Anda bayangkan pekerjaan mereka itu kan penuh dengan paradoks. Paradoks ya? Maksudnya gimana tuh? Gini, di satu sisi mereka harus ikut prosedur dan aturan yang luar biasa ketat. Semuanya harus presisi. Nggak boleh salah sedikit pun. Betul, sistematis, terencana sampai detail terkecil. Satu kesalahan kecil akibatnya bisa fatal. Oke. Tapi, di sisi lain, apa yang terjadi kalau tiba-tiba ada badai atau kondisi darurat di salah satu pesawat? Mereka nggak bisa bilang, maaf, ini nggak ada di buku manual. Mereka harus bisa bereaksi seketika, berimprovisasi dan mengatur ulang semuanya dengan, ya, sangat cepat dan lincah. Saya ngerti sekarang. Jadi ini bukan soal milih antara jadi perencana yang kaku atau jadi pemadam kebakaran yang reaktif. Bukan, bakat sesungguhnya adalah kemampuan untuk jadi keduanya, secara bersamaan. Secara bersamaan. Kemampuan untuk anomali di antara keteraturan dan kekacauan. Tepat sekali. Kemampuan untuk menyeimbangkan dua dunia yang kelihatannya saling bertentangan, inilah inti dari bakat mengendalikan lalu lintas. Oke, ini menarik banget. Mari kita bedah satu persatu ya. Kita mulai dari sisi pertama yang mungkin lebih gampang dipahami. Struktur dan proses. Siap. Ini sisi di mana semuanya harus rapi, teratur, kayak rencana penerbangan yang udah disiapin jauh-jauh hari. Betul. Fondasi dari sisi ini adalah apa yang buku ini sebut pemikiran struktural. Dan di dalamnya ada beberapa komponen. Oke. Yang pertama itu pemikiran sistem. Ini bukan sekedar kata klise ya. Ini beneran kemampuan untuk melihat organisasi bukan sebagai kumpulan departemen yang pisah-pisah. Bukan silo-silo gitu ya. Tepat. Tapi sebagai satu organisme hidup yang saling terhubung. Jadi contohnya, daripada cuma memadamkan api di departemen marketing, seorang pemikir sistem bakal nanya, tunggu dulu, kenapa api ini muncul terus? Apa ada masalah di sistem perkabelan antara marketing, sales, dan produk yang bikin korsleting ini terjadi lagi dan lagi? Persis. Tanpa pemikiran sistem, Anda cuma akan terjebak main pukul tikus tanah atau whack-a-mole seumur hidup. Masalah yang sama bakal muncul terus dengan muka yang beda. Oke. Komponen kedua adalah pola pikir proses. Ini semacam obsesi terhadap bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan, bukan cuma apa hasilnya. Obsesi ya? Iya, ada kutipan bagus dari W. Edwards Deming yang dikutip di buku ini. Jika Anda tidak bisa menjelaskan apa yang Anda lakukan sebagai sebuah proses, Anda tidak tahu apa yang sedang Anda lakukan. Wah, dalam. Ini pasti relevan banget buat Anda yang kerja di manufaktur atau layanan pelanggan. Atau industri apapun yang butuh konsistensi. Benar. Tanpa proses standar, setiap orang kan kerjanya beda-beda, hasilnya jadi nggak bisa diprediksi. Tujuannya yaitu mengurangi variasi dan potensi kesalahan. Nah, lalu yang ketiga, dan ini yang menurut saya cukup provokatif, Apa tuh? orientasi pada detail. Nah, ini dia. Buku ini kan bilang kalau ini bukan sekedar keterampilan yang bisa dipelajari di seminar. Mereka bilang ini lebih kayak sifat bawaan. Bener gitu? Betul. Ini memang cukup kontroversial. Buku ini berargumen bahwa ada orang yang otaknya secara alami terprogram untuk melihat detail. Terprogram ya? Iya, mereka itu bakal otomatis memeriksa ulang pekerjaan, punya ingatan kuat untuk angka, dan bahkan bisa merasa terganggu sama hal kecil kayak lukisan yang miring beberapa derajat di dinding. Tunggu, ini poin krusial. Kalau ini sifat bawaan, berarti kalau saya secara alami orang yang lebih gambaran besar dan cenderung abai sama detail, berarti saya nggak akan pernah bisa jadi eksekutor kelas dunia dong? Kedengarannya agak pesimis ya. Itu pertanyaan yang bagus banget. Buku ini nggak bilang Anda gagal, tapi mereka menyajikan sebuah, kebenaran yang keras. Oke. Anda mungkin bisa melatih diri jadi lebih baik dalam detail,
Tapi Anda mungkin nggak akan pernah mencapai level kelas dunia seperti orang yang punya itu secara alami. Ini bukan buat bikin kita pesimis, tapi untuk bikin kita sadar di mana kekuatan alami kita. Kita akan balik lagi ke poin ini nanti, karena implikasinya penting banget. Oke, saya catat itu. Jadi kita punya pemikiran sistem, pola pikir proses, orientasi pada detail, tapi kalau terlalu fokus sama semua itu, apa kita nggak jadi kaku dan lambat? Tepat sekali. Disinilah komponen keempat masuk, yaitu pemikiran kontingen. Oke. Ini kemampuan buat melihat ke depan dan nanya, oke, ini rencana kita, tapi apa aja yang bisa salah? Gimana kalau asumsi A, B, dan C ternyata keliru? Jadi semacam devil's advocate untuk diri sendiri gitu ya? Betul. Dan yang menarik, seorang pemikir kontingen yang hebat itu secara aktif mencari data yang mungkin membantah hipotesis awalnya. Tujuannya bukan untuk jadi pesimis, tapi untuk mengantisipasi rintangan sebelum beneran nabrak. Oke, jadi sisi pertama ini rasanya seperti membangun mesin jam yang super presisi. Tepat. Tapi seperti yang kita bahas di awal, Mesin jam nggak bisa beradaptasi. betul, mesin jam yang presisi nggak bisa beradaptasi sama badai yang datang tiba-tiba. Disinilah sisi kedua dari metafora ini, orkestrasi dan kompleksitas. Jadi penyeimbang yang vital. Dan yang menantang adalah kedua sisi ini harus hidup bareng di dalam satu orang pemimpin. Nah, itu dia. Sisi kedua ini soal kelincahan dan adaptasi. Komponen pertamanya adalah orkestrasi. Buku ini melukiskannya bukan sebagai kontrol dari atas ke bawah yang kaku. Bukan komando ya? Bukan, tapi lebih seperti memfasilitasi aliran informasi dan sumber daya. Seorang orkestrator yang hebat itu terus-menerus mengutak-atik sistem secara real-time untuk menjaga semuanya tetap bergerak. Analogi yang mereka pakai itu seorang DJ di klub. Saya suka analogi itu. Seorang DJ kan nggak bisa cuma muter lagu sesuai daftar yang udah dibuat dari rumah. Nggak bisa. Dia harus baca energi penonton, sesuaikan tempo, ganti lagu kalau suasana turun. Contoh konkret di bisnis mungkin. Manajer supply chain pas ada krisis logistik global. Contoh yang sempurna. Dia kan nggak bisa cuma ikutin rencana awal, dia harus terus-terusan meremix. Rute pengiriman, komunikasi sama gudang, kasih upgrade ke tim sales, itu orkestrasi real time. Itulah orkestrasi. Nah, selanjutnya adalah kelincahan belajar atau learning agility. Buku ini punya definisi yang sangat spesifik untuk ini. Oke. Bukan sekedar belajar hal baru atau niru praktik terbaik dari perusahaan lain. Lalu bedanya apa? Bisa kasih contoh bedanya antara cuma niru dengan kelincahan belajar yang dimaksud buku ini? Tentu. Meniru itu kayak lihat mobil Ferrari, terus coba bikin replikanya. Oke, menjiplak. Iya. Kalau kelincahan belajar, itu kemampuan untuk membongkar konsep di balik mesin Ferrari. Misalnya, prinsip aerodinamika dan efisiensi bahan bakarnya. Oke. Lalu merakitnya kembali untuk diterapkan di konteks yang sangat beda. Misalnya, untuk merancang turbin angin yang lebih efisien. Jadi ini soal memahami prinsip dasarnya, bukan cuma jiplak bentuk luarnya. Betul. Itu jauh lebih dalam. Jauh lebih dalam. Dan komponen terakhir dari sisi adaptis ini adalah kemampuan mengelola kompleksitas. Dan ini bukan cuma soal mengelola banyak variabel, tapi melakukannya dengan kecepatan yang terus meningkat. Buku ini kasih analogi yang visual banget. Bayangin seorang pemain sirkus yang jaga 10 piring berputar di atas tongkat. Oke. Sekarang bayangin dia harus jaga 15 piring. Mungkin 50% lebih sulit. Justru itu kesalahannya. Ini bukan 50% lebih sulit. Kesulitannya itu meningkat secara eksponensial. Oh. Dia nggak cuma butuh 50% lebih banyak gerakan. Dia butuh kecepatan, presisi, dan fokus yang berkali-kali lipat supaya nggak ada satu piring pun yang jatuh. Itulah kompleksitas di dunia bisnis modern. Ini menjelaskan kenapa banyak pemimpin yang sukses banget di tim kecil atau startup, tapi terus kewalahan pas organisasinya jadi besar dan kompleks. Tepat. Jumlah piring yang harus mereka putar melebihi kapasitas mereka. Tepat sekali. Oke, jadi kita punya dua sisi yang saling bertentangan ini, struktur yang kaku dan orkestrasi yang lincah. Dengan semua ini, buku ini memperingatkan adanya satu jebakan besar. Mereka menyebutnya candu aktivitas atau activity drug. Ini jebakan yang bahaya banget karena rasanya sangat produktif. Dorongan dalam diri kita untuk terus melakukan sesuatu, balas email, ngadain rapat, bikin laporan, hanya untuk merasakan kepuasan dari sibuk itu sendiri. Pernah mengalami? Pernah. Saya pernah kerja dengan manajer yang terjebak di candu ini. Tiap hari kalender kami penuh. Kami terus bergerak, rasanya produktif banget. Tapi di akhir kuartal, kami sadar.
Gak ada satupun tujuan strategis besar kami yang beneran tercapai. Sibuk tapi nggak efektif. Sibuk tapi nggak efektif. Dan candu aktivitas ini, saya bayangin ya, menciptakan pemisahan yang keliru antara strategi dan eksekusi. Nah, itu dia. Ini nyambung ke ide yang menurut saya paling menusuk dan penting dari seluruh bab ini. Saya tahu apa yang Anda maksud. Buku ini secara lugas bilang, ada mitos yang harus dipecahkan. Strategi yang gagal dalam eksekusi bukanlah strategi yang brilian sejak awal. Wow. Coba kita resapi dulu kalimat itu. Itu kuat sekali. Sangat kuat. Artinya, kalau ada CEO berdiri di depan rapat dan nyalahin timnya karena eksekusi yang buruk, buku ini pada dasarnya bilang, Coba lihat ke cermin gulu. Itu satu kesatuan. nggak terpisahkan. Iya, Anda nggak bisa merancang pesawat paling canggih di dunia, itu strategi, tapi nggak mikirin cara mendaratkannya di landasan pendek dan berangin. Itu eksekusi. Strategi yang baik itu sudah mengandung pemikiran eksekusi di dalamnya. Dan cara terbaik untuk melakukannya adalah Dengan melibatkan orang-orang di garis depan, karyawan Anda, dalam proses perumusan strategi. karena merekalah yang paling tahu kondisi cuaca yang sebenarnya, bukan cuma lihat ramalan cuaca dari kantor pusat yang nyaman. Persis. Mengabaikan masukan mereka itu sama saja dengan sengaja merencanakan penerbangan yang akan menuju badai. Oke, setelah kita bedah semua konsep ini, pertanyaannya sekarang kembali kepada Anda, pendengar kami. Gimana Anda bisa tahu kalau mengendalikan lalu lintas ini adalah salah satu bakat alami Anda? Buku ini kasih beberapa ciri khas. Coba Anda refleksikan beberapa hal ini. Pertama, apa Anda tipe orang yang secara alami efektif mengubah pemikiran jadi tindakan? Nggak nyaman kalau ide cuma jadi omongan aja? Betul. Ada dorongan kuat untuk mewujudkannya sampai tuntas. Kedua, apa Anda secara intuitif mengatur pekerjaan dalam langkah-langkah yang logis dan bisa dikelola? Jadi pas lihat proyek besar, pikiran langsung otomatis mecah-mecah jadi daftar tugas gitu ya? Tepat. Ciri ketiga katanya stamina kerja. Apa Anda punya daya tahan tinggi dan gigih ngejar tujuan? Nggak gampang nyerah pas ada rintangan pertama? Dan yang terakhir, ini bagian penyeimbang yang krusial. Oke. Apa Anda efektif dalam mempertimbangkan dan mengurangi risiko, bahkan saat ada tekanan kuat dari sekitar untuk segera bertindak? Anda adalah orang yang bakal bilang, tunggu, mari kita periksa radar cuaca sekali lagi sebelum kasih izin lepas landas, meskipun semua penumpang udah nggak sabar. Persis. Poin kuncinya, sekali lagi ya, keseimbangan itu. Banyak orang hebat dalam perencanaan, tapi lumpuh pas hadapi perubahan. Sebaliknya juga ada. Sebaliknya juga banyak. Orang yang sangat adaptif dan reaktif, tapi nggak pernah bisa membangun sesuatu yang bertahan lama karena kurangnya struktur. Bakat sesungguhnya, bakat seorang pengatur lalu lintas udara yang hebat, ada pada kemampuan memegang kedua energi yang berlawanan itu, struktur dan kelincahan, dalam genggaman yang sama. Jadi, kesimpulannya, eksekusi yang efektif atau mengendalikan lalu lintas ini bukan sekedar daftar keterampilan. Bukan. Ini sebuah cara berpikir yang utuh. Sebuah tarian dinamis antara mengikuti prosedur yang ketat dan melakukan orkestrasi yang lincah saat menghadapi kekacauan. Dan ini membawa kita kembali ke poin provokatif yang kita singgung tadi. Soal sifat bawaan itu ya? Betul. Buku ini menekankan bahwa beberapa kemampuan ini, seperti orientasi pada detil atau kelincahan belajar, lebih merupakan sifat bawaan daripada keterampilan yang bisa dipelajari dari nol dengan mudah. Itu sebuah kebenaran yang agak pahit ya untuk diterima. Bahwa mungkin ada hal-hal yang kita nggak akan pernah bisa jadi benar-benar hebat di dalamnya. Nggak peduli seberapa keras kita coba. Betul. Jadi, ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Jika argumen buku ini benar, dan Anda sadar setelah mendengar ini bahwa Anda secara alami nggak kuat di salah satu area, Misalnya saya visioner yang hebat tapi buruk banget soal detail proses. nah, apa strategi yang paling efektif? Buku ini nggak menyarankan Anda menghabiskan sisa karir Anda untuk coba memperbaiki kelemahan itu. Terus? Sebaliknya, mereka menyarankan sesuatu yang lebih radikal. Bermitralah dengan seseorang yang punya kekuatan alami di area tersebut. Jadi pemikiran terakhirnya adalah ini. Mungkinkah langkah kepemimpinan terbaik bukanlah tentang mencoba memperbaiki semua kelemahan diri sendiri sampai jadi sosok yang serba bisa? Mungkinkah langkah terbaik adalah punya kesadaran diri untuk menemukan mitra yang tepat, yang kekuatannya adalah kelemahan Anda, dan bersama-sama membentuk tim yang tak terhentikan?